tentang bisnis model kanvas atau BMC dan studi kasusnya. Di mana materi ini disusun oleh saya sendiri yaitu Muhammad Rizky Pauji dengan nomor induk mahasiswa 2023 dan juga rekan saya yaitu silakan Bang. Rajuan Adimbio dengan NIM 2023111610. Oke, kita lanjutkan saja untuk penjelasan pertama mengenai BMC ini. Yang pertama mengenai definisi terlebih dahulu mengenai bisnis model itu sendiri. Di mana bisnis model adalah model bisnis yang menggambarkan alasan bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Dikembangkan oleh Alexander Osterwalder, BMC tersusun dari 9 blok bangunan fundamental yang saling terkait, memberikan pandangan komprehensif tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Adapun 9 blok bangunan atau 9 segmen dari BMC itu sendiri atau business model kanvas. Yang pertama yaitu segmen pelanggan atau customer segment, di mana blok bangunan segmen pelanggan mendefinisikan berbagai kelompok orang atau organisasi yang ingin dijangkau dan dilayani oleh suatu perusahaan. Atau pelanggan merupakan inti dari setiap model bisnis. Tanpa pelanggan yang menguntungkan, tidak ada perusahaan yang dapat bertahan lama. Untuk lebih memuaskan pelanggan, perusahaan dapat mengelompokkan mereka ke dalam segmen-segmen berbeda dengan kebutuhan, perilaku, atau atribut lain yang sama. Model bisnis dapat mendefinisikan satu atau beberapa segmen pelanggan, besar ataupun kecil, di mana suatu organisasi harus membuat keputusan yang sadar tentang segmen mana yang akan dilayani dan segmen mana yang akan diabaikan. Setelah keputusan ini dibuat, model bisnis dapat dirancang dengan cermat berdasarkan pemahaman yang kuat tentang kebutuhan pelanggan tertentu. Kelompok pelanggan mewakili segmen yang terpisah. Jika yang pertama yaitu kebutuhan mereka memerlukan dan membenarkan penawaran yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu mereka dijangkau melalui saluran distribusi yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu mereka memerlukan jenis hubungan yang berbeda. Yang keempat yaitu mereka memiliki keuntungan yang sangat berbeda. Dan yang kelima yaitu mereka bersedia membayar untuk aspek penawaran yang berbeda. Adapun segmen yang kedua yaitu proposisi nilai atau value proposition, di mana blok bangunan proposisi nilai menggambarkan bundle produk dan layanan yang menciptakan nilai bagi segmen pelanggan tertentu. Proposisi nilai adalah alasan mengapa pelanggan beralih ke satu perusahaan daripada yang lainnya. Ini memecahkan masalah pelanggan atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Setiap proposisi nilai terdiri dari bundle produk dan atau layanan terpilih yang memenuhi persyaratan segmen pelanggan tertentu. Dalam pengertian ini, proposisi nilai adalah agregasi atau bundle manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Beberapa proposisi nilai mungkin inovatif dan mewakili penawaran baru atau disruptif. Yang lain mungkin mirip dengan penawaran pasar yang ada, tetapi dengan fitur dan atribut tambahan. Kemudian segmen yang ketiga yaitu saluran atau channel, di mana blok bangunan saluran menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dan menjangkau segmen pelanggannya untuk memberikan proposisi nilai. Saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan mencakup antarmuka perusahaan dengan pelanggan. Saluran adalah titik kontak pelanggan yang memainkan peran penting dalam pengalaman pelanggan. Saluran memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran di antara pelanggan tentang produk dan layanan perusahaan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu membantu pelanggan mengevaluasi proposisi nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu memungkinkan pelanggan untuk membeli produk dan layanan tertentu. Dan yang keempat yaitu memberikan proposisi nilai kepada pelanggan. Dan yang kelima yaitu memberikan dukungan pelanggan pasca pembelian. Kemudian ada segmen keempat yaitu hubungan pelanggan atau customer relationship, di mana blok bangunan hubungan pelanggan menjelaskan jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan segmen pelanggan tertentu. Perusahaan harus menjelaskan jenis hubungan yang ingin dibangun dengan setiap segmen pelanggan. Hubungan dapat berkisar dari hubungan personal hingga hubungan otomatis. Hubungan pelanggan dapat didorong oleh motivasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu akuisisi pelanggan, yang kedua yaitu retensi pelanggan, dan yang ketiga yaitu meningkatkan penjualan atau upselling. Pada awalnya, semisal hubungan pelanggan operator jaringan seluler didorong oleh strategi akuisisi agresif yang melibatkan telepon seluler gratis. Ketika pasar menjadi jenuh, maka operator beralih untuk berfokus pada retensi pelanggan dan meningkatkan pendapatan rata-rata per pelanggan.
Hubungan pelanggan yang dituntut oleh model bisnis perusahaan sangat mempengaruhi pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Kemudian segmen 5 dilanjutkan oleh Bang Frans, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk segmen yang kelima terkait arus pendapatan, di mana blok bangunan aliran pendapatan mewakili uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari setiap segmen pelanggan, yaitu biaya harus dikurangi dari pendapatan untuk menciptakan laba. Jika pelanggan merupakan jantung dari model bisnis, aliran pendapatan adalah urat nadi. Perusahaan harus bertanya pada diri sendiri untuk nilai apa setiap segmen pelanggan benar-benar bersedia membayar. Menjawab pertanyaan itu dengan sukses memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan satu atau lebih aliran pendapatan dari setiap segmen pelanggan. Setiap aliran pendapatan mungkin memiliki mekanisme penerapan harga yang berbeda, seperti harga daftar tetap, tawar-menawar, lelang, bergantung pada pasar, bergantung pada volume, atau manajemen hasil. Model bisnis dapat melibatkan dua jenis aliran pendapatan yang berbeda, yaitu yang pertama pendapatan transisi yang dihasilkan dari pembayaran pelanggan satu kali, yang kedua pendapatan berulang yang dihasilkan dari pembayaran berkelanjutan untuk memberikan proposisi nilai kepada pelanggan atau menyediakan dukungan pelanggan pasca pembelian. Next, Bang. Selanjutnya untuk segmen yang keenam, sumber daya utama, yaitu blok bangunan sumber daya utama menjelaskan aset terpenting yang dibutuhkan untuk membuat model bisnis berfungsi. Setiap model bisnis membutuhkan sumber daya utama. Sumber daya ini memungkinkan perusahaan untuk membuat dan menawarkan proposisi nilai, jangkauan pasar, memelihara hubungan dengan segmen pelanggan, dan memperoleh pendapatan. Sumber daya utama yang berbeda dibutuhkan tergantung pada jenis model bisnis. Prosedur microchip membutuhkan fasilitas produksi yang padat modal, sedangkan perancang microchip lebih berfokus pada sumber daya manusia. Sumber daya utama dapat berupa fisik, finansial, intelektual, atau manusia. Sumber daya utama dapat dimiliki atau disewa oleh perusahaan atau diperoleh dari mitra utama. Untuk yang ketujuh, aktivitas kunci, di mana blok bangunan aktivitas utama menjelaskan hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya berhasil. Setiap model bisnis memerlukan sejumlah aktivitas utama. Ini adalah tindakan terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar beroperasi dengan sukses. Seperti sumber daya utama, mereka diharuskan untuk membuat dan menawarkan proposisi nilai, menjangkau pasar, memelihara hubungan pelanggan, dan memperoleh pendapatan. Dan seperti sumber daya utama, aktivitas utama berbeda tergantung pada jenis model bisnis. Untuk membuat perangkat lunak Microsoft, aktivitas utama mencakup pengembangan perangkat lunak. Untuk produsen PC Dell, aktivitas utama mencakup manajemen rantai pasokan. Untuk konsultan McKinsey, aktivitas utama mencakup pemecahan masalah, hubungan dan memperoleh pendapatan. Dan seperti sumber daya utama, aktivitas utama berbeda tergantung pada jenis model bisnis. Untuk membuat perangkat lunak Microsoft, aktivitas utama mencakup pengembangan perangkat lunak. Untuk produsen PC Dell, aktivitas utama mencakup manajemen rantai pasokan. Untuk konsultasi BKC, aktivitas utama mencakup pemecahan masalah. Poin yang ke-8, kemitraan kunci, di mana blok pengguna kemitraan utama menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis berjalan. Perusahaan menjalin kemitraan karena berbagai alasan, dan kemitraan menjadi landasan bagi banyak model bisnis. Perusahaan membuat aliansi untuk mengoptimalkan model bisnis mereka.
mengurangi risiko, atau memperoleh sumber daya. Kita dapat membedakan 4 jenis kemitraan yang berbeda, yaitu yang pertama, aliansi strategi antar non-pesaing. Yang kedua, kooperasi, yaitu kemitraan strategi antar pesaing. Yang ketiga, usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru. Yang keempat, hubungan pembeli pemasok untuk memastikan pasokan yang andal. Yang kesembilan, struktur biaya, yaitu struktur biaya menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan modal bisnis. Blok penyusun ini menggambarkan biaya terpenting yang dikeluarkan saat beroperasi di bawah model bisnis tertentu, menciptakan dan memberikan nilai, memelihara hubungan pelanggan, dan menghasilkan pendapatan. Semuanya memerlukan biaya. Biaya tersebut dapat dihitung dengan relatif mudah setelah mendefinisikan sumber daya utama, aktivitas utama, dan kemitraan utama. Namun, beberapa model bisnis lebih didorong oleh biaya daripada yang lain. Misalnya, maskapai penerbangan yang disebut tanpa embel-embel telah membangun model bisnis sepenuhnya di sekitar struktur biaya rendah. Oke, dilanjut pembahasan mengenai contoh studi kasus dari eh, BMC itu sendiri. Di mana di sini kami mengambil contoh kasusnya yaitu tentang dari segmen atau apa namanya dari ranah pertanian yang ada di Sukabumi, yaitu BMC dari perusahaan Argo Farm. Mana untuk poin pertama di sini yaitu ada customer segment, yaitu artinya di sini mendefinisikan atau menjelaskan dijual kepada siapa. Nah, meliputi untuk poin pertama dari segmen pertama ini yaitu dijual kepada yang pertama pasar umum B sampai C, kemudian pasar online grocery, Eden Palm, Paskonmas, Segari, kemudian yang ketiga yaitu pasar delivery order, dropshipper, kemudian yang keempat yaitu dijual kepada kemitraan reseller, yang kelima yaitu kerjasama komunitas atau koperasi, kemudian yang keenam sentra kuliner atau horeca, kemudian yang ketujuh yaitu sentra oleh-oleh atau produk olahan, dan yang kedelapan yaitu dijual kepada toko frozen food. Kemudian untuk poin yang kedua itu segmen yang kedua, di mana di sini atau value proposition, produk layanan seperti apa. Yang pertama untuk poin pertama di sini yaitu kepastian produksi, kemudian poin kedua yaitu harga langsung dari petani, yang ketiga yaitu variasi komoditas melalui pola kemitraan, yang keempat yaitu kualitas produk atau SOP produksi, yang kelima yaitu keamanan dalam pengiriman produk, dan yang keenam layanan pesan antar, yang ketujuh kemitraan bisnis, yang kedelapan pengembangan produk organik, yang kesembilan kemitraan melalui koperasi produsen. Kemudian untuk segmen yang ketiga yaitu channel atau jaringan distribusi. Untuk poin pertama dari segmen channel ini yaitu penjualan via penjualan online yang meliputi layanan pesan antar, kemudian Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, dan juga marketplace. Kemudian yang kedua yaitu penjualan langsung melalui koperasi, distributor atau agen penjualan, serta komunitas sentra kuliner. Kemudian jaringan distribusi yang ketiga yaitu melalui pameran atau bazar atau outlet sayuran. Kemudian ada segmen keempat yaitu di sini tentang customer relationship atau hubungan dengan konsumen seperti apa. Untuk poin yang pertama dari segmen customer relationship di sini yaitu kerjasama pemasaran atau kontrak farming. Kemudian yang kedua yaitu kemitraan produksi petani. Yang ketiga yaitu promosi menarik. Yang keempat katalog produk update. Yang kelima yaitu layanan konsultasi dan pelanggan. Yang keenam yaitu hadiah atau giveaway. Dan yang ketujuh yaitu ucapan atau apresiasi. Kemudian untuk poin kelima berikutnya yaitu segmen revenue streams atau sumber pendapatan bisnis. Untuk poin pertama dari segmen revenue stream ini yaitu meliputi hibah program CSR, kemudian yang kedua penjualan produk kepada konsumen langsung, yang ketiga yaitu penjualan produk ke mitra pemasaran, yang keempat yaitu pelatihan, magang, dan pendampingan bisnis atau teaching farm, dan yang kelima yaitu pengembangan teaching farm atau agro eduwisata. Kemudian yang keenam, dilanjut yang keenam yaitu segmen key research atau sumber daya utama usaha.
Untuk yang pertama dari segmen yang keenam ini, yaitu lahan yang luas, kemudian yang kedua sarana produksi yang lengkap, rumah pengemasan, channel promosi digital, SDM bisnis terampil, jaringan pemasaran, dan juga modal usaha. Kemudian dilanjut ke segmen yang ketujuh yaitu activities atau aktivitas usaha, meliputi promosi produksi, baik itu offline ataupun online. Kemudian rekrutmen dan training tim bisnis. Kemudian yang ketiga itu pelatihan mitra kerjasama. Yang keempat penyedia sarana produksi berkualitas. Yang kelima budidaya sesuai SOP atau GAP. Yang keenam yaitu pasca panen produksi sesuai SOP atau GHD. Yang ketujuh pengiriman produk ke konsumen atau GDP. Dan yang kedelapan yaitu kerjasama dan pengembangan bisnis berkelanjutan. Kemudian dilanjut ke segmen yang kedelapan yaitu key partnership atau mitra bisnis. Mitra bisnis dari BMC yang kita ambil di sini untuk poin pertama yaitu meliputi supplier atau Swiss Set Indonesia, kemudian Sigentia atau Pestisida, dan juga pupuk Kujang. Kemudian yang kedua yaitu akademisi, yang ketiga pemerintah atau pusat dan daerah, kemudian yang keempat perbankan, Paskomnas, retailer atau reseller, kemudian marketplace platform dan CSR Bank Indonesia, kemudian supplier saprodi dan kemasan, kemudian jasa ekspedisi, BPWM atau Dinas Kesehatan, Halal Center, Inkubator Agribisnis, Polbangtan Bogor. Kemudian poin yang terakhir atau segmen yang terakhir, yang segmen yang ke-9 yaitu dari segi cost struktur atau biaya usaha yang dikeluarkan. Seperti apa dari usaha pertanian ini. Yang pertama ada fixed cost. Fixed cost atau meliputi perawatan sarana produksi, gaji karyawan, internet dan komunikasi, biaya listrik, dan juga peralatan produksi. Kemudian yang kedua itu ada variable cost, meliputi promosi bisnis dan produk, sarana produksi, budidaya, produksi, pengemasan produk, perlengkapan kerja, dan pengiriman produk. Baik, sekian presentasi kami mengenai BMC atau bisnis model Kanvas. Eh, Mohon maaf apabila ada salah pengucapan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.